Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang sufi atau tasawuf di dunia Islam. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan tentang tasawuf atau sufisme, kemudian asal-usul tasawuf. Kemudian kita akan bahas juga ajaran dan konsep utama tasawuf. Kemudian kita akan bahas para sufi dan tarekat-tarekat terkemuka yang ada di dunia Islam. Kemudian kita akan bahas juga ritual dan praktek tasawuf. Kemudian kita akan bahas dampak tasawuf di dalam masyarakat. Kemudian kita akan membahas tasawuf dalam konteks masyarakat modern. Dan terakhir kita tutup dengan simpulan. Apa sebenarnya tasawuf, teman-teman sekalian? Tasawuf dari kata sauf. Sauf memiliki beberapa makna. Yang pertama diartikan sebagai kain wol atau kain yang biasa digunakan para sufi atau orang-orang pecinta ibadah yang tinggal di masjid. Kemudian sauf juga memiliki makna kelembutan, yang artinya para orang-orang tasawuf ini mereka berusaha melembutkan dan membersihkan hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada perkembangannya kemudian tasawuf ini dipahami sebagai kelompok masyarakat yang berusaha menyucikan hati mereka, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa cara yang diajarkan oleh para guru-guru atau pembimbing mereka melalui satu kaidah atau satu jalan yang disebut dengan tarekat tasawuf atau jalan-jalan dalam mendalami tasawuf. Lalu sebenarnya dari mana asal-usul dan sejarah perkembangan tasawuf di Timur Tengah? Sebenarnya semua ajaran yang diajarkan di dalam tasawuf bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ajaran-ajaran Ahlul Irfan. Yang dimaksud Ahlul Irfan ini adalah orang-orang yang rajin beribadah dan kemudian mendapatkan berbagai informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ritual-ritual tertentu atau melalui ibadah-ibadah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fase perkembangannya di masa Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sahabat yang mereka itu tidak punya keluarga di Madinah, tidak punya pekerjaan yang cukup jelas, kemudian tidak punya perniagaan, yang mereka ini menghabiskan waktu mereka beribadah di Masjid Nabi Muhammad SAW atau di Masjid Nabawi. Mereka ini menghabiskan waktu mereka dari pagi hingga malam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pun tidak diusir oleh Nabi Muhammad SAW dan bahkan dilarang untuk mengusir mereka sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dan jangan kalian usir orang-orang yang menghabiskan waktunya siang dan malam untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya muncul pula orang-orang seperti mereka tersebut yang kemudian menyebar di berbagai tempat di dunia Islam yang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nantinya ada beberapa praktek-praktek tertentu yang dikembangkan oleh masyarakat-masyarakat yang mendalami tasawuf tersebut. Dan sebenarnya seperti apa konsep ajaran utama dalam tasawuf, teman-teman sekalian? Ada beberapa konsep penting. Yang pertama adalah tazkiyah atau pensucian hati, di mana seorang sufi atau pengikut tasawuf ini membersihkan hati mereka dari berbagai kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, benci, dan lain sebagainya. Dan mereka berusaha memurnikan hati mereka, mensucikan hati mereka, dan menghiasi hati mereka dengan sifat-sifat yang baik seperti positif, berprasangka baik kepada Allah, kemudian sabar, kemudian tawakal, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada yang disebut dengan konsep ihsan di dalam tasawuf, di mana ketika kita beribadah, para mutasawwif ini, para pengikut tasawuf ini, mereka berusaha untuk menguatkan rasa di mana mereka disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikannya. Usaha untuk mendekatkan diri seperti ini, berusaha menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang didalami oleh para mutasawwif, para pengikut tasawuf. Kemudian ada beberapa praktek ibadah
tertentu seperti zikir dan juga meditasi. Zikir ini ada berbagai macamnya. Ada angka-angka tertentu yang diajarkan dan ada beberapa bacaan-bacaan tertentu yang diajarkan oleh guru kepada muridnya. Selain itu, dalam kegiatan zikir ini ada pula gerakan-gerakan tertentu yang berbeda antara satu tarekat dengan tarekat yang lainnya. Selain itu, ada pula ajaran tentang meditasi yang juga diajarkan di dalam beberapa ajaran tasawuf yang juga berkembang di berbagai tempat di dunia Islam. Ada beberapa sufi terkenal di dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Yang pertama adalah Jalaluddin Rumi. Beliau ini merupakan salah satu penyair Persia dan merupakan salah satu sufi terbesar di dalam sejarah, yang beliau punya satu karya penting bernama Masnawi yang memiliki nilai-nilai keindahan dan sastra di dalamnya. Kemudian ada pula Al-Ghazali, atau yang dikenal sebagai Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau adalah seorang filosof, ilmuwan, dan juga sufi di waktu yang sama, dan memiliki kontribusi penting di dalam dunia tasawuf, di dunia Islam. Selanjutnya ada pula Ibnu Arabi, yang lahir dan tumbuh di dalam masyarakat di Andalusia, Spanyol ketika masa Islam, dan beliau juga dianggap sebagai salah satu sufi paling berpengaruh di dalam sejarah. Kemudian ada beberapa tarekat-tarekat di dalam tasawuf. Sebagaimana kita bicarakan tadi, muncul beberapa tarekat tasawuf yang memiliki ajaran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Seperti tarekat Naqsyabandi yang berkembang di berbagai wilayah di Timur Tengah seperti Uzbekistan, Turki, Afghanistan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tarekat Qadiriyah yang menyebar dan memiliki pengikut di berbagai tempat di wilayah Afrika Utara seperti Maghrib, Maroko, Aljazair. Kemudian ada tarekat Sadiliyah yang berkembang di Mesir dan mengajarkan, mendorong kepada kehadiran batin, meditasi, dan pendekatan yang lebih sederhana dalam praktek tasawuf. Kemudian ada tarekat Maulawi atau tarekat Sufi Tarika yang berasal dari Turki. Inilah tarekat yang sangat terkenal karena mereka memiliki tarian pusaran. Kemudian ada pula tarekat Tijaniyah yang berkembang di wilayah Senegal dan Mali dan sekitarnya. Kemudian ada tarekat Rifaiyah yang berasal dari wilayah Afrika Utara juga dan menyebar di tempat-tempat tersebut. Kemudian ada tarekat Bektashi yang berasal dari Turki. Kemudian ada tarekat Kisti yang juga berasal dari wilayah India, Afghanistan, dan Pakistan dan sekitarnya. Dan sebenarnya ritual tasawuf ini, teman-teman, ritual yang mungkin kita juga melaksanakan setiap hari seperti zikir, kemudian ritual keagamaan seperti sholat, kemudian sholat malam, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang membedakan adalah adanya peran guru. Guru inilah yang dianggap sebagai seolah-olah pembimbing spiritual dari seorang murid untuk mencari kebenaran dan mendekati zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dampak tasawuf bagi masyarakat di Timur Tengah? Ada beberapa dampak yang dirasakan. Pertama adalah pengembangan seni yang berkaitan dengan tasawuf, seperti tarian, kemudian musik seperti kawali, kemudian ada pula tulisan-tulisan kaligrafi, dan bahkan terkadang masuk sampai ke politik. Ada satu tarekat tertentu yang itu didukung dan mendukung pengembangan khilafah Utsmaniyah dan lain sebagainya, dan beberapa tokoh politik yang juga mendekati para tokoh-tokoh tasawuf. Ada banyak tantangan di masa modern ini. Praktik tasawuf ini juga memiliki berbagai tantangan, terutama menghadapi kehidupan modern yang sudah penuh dengan kegiatan, aktivitas, dan lain sebagainya. Namun mereka tetap mempertahankan eksistensi mereka. Dan peran sufi di masa modern ini juga sangat banyak. Banyak tokoh-tokoh pemerintahan, pejabat-pejabat, bahkan pimpinan negara juga meminta nasihat dari para ahli sufi yang mungkin dianggap memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sufi memiliki ajaran yang bersifat kedamaian, yang itu sangat cocok dengan pengembangan harmonisasi di dalam masyarakat dunia di masa modern. Maka kesimpulannya, teman-teman, tasawuf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di Timur Tengah maupun di dunia Islam, dan hingga kini mereka masih mempertahankan eksistensi mereka dan memiliki pengaruh penting di dalam kehidupan masyarakat modern. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.